Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mutmainah, NPM 207520007 dari kelas Akuntansi Bisnis Digital 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar akuntansi manajemen. Yang pertama itu ada definisi dari akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial atau managerial accounting adalah penyedia informasi akuntansi bagi pengguna internal di perusahaan. Akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi internal perusahaan dan dirancang untuk mendukung kebutuhan manajer akan informasi. Sedangkan definisi dari akuntansi manajemen sendiri yaitu akuntansi yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak internal perusahaan. Selanjutnya, fungsi dari manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yaitu proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang, termasuk diantaranya adalah penetapan tujuan organisasi. Yang kedua ada koordinasi, merupakan proses yang mengintegrasikan kegiatan masing-masing bagian di dalam organisasi agar terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah ada pengendalian. Pengendalian adalah proses yang menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Akuntansi sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan. Akuntansi manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Proses pengolahan adalah inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan sistem. Akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, dari faktor pemakai informasi. Akuntansi keuangan, pemakai informasinya adalah pihak eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen, pemakai informasinya adalah pihak internal atau manajemen. Yang kedua, faktor dasar penyajian informasi. Akuntansi keuangan, faktornya disusun berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia. Sedangkan akuntansi manajemen disusun berdasarkan tipe informasi. Faktor yang ketiga yaitu fokus informasi. Akuntansi keuangan, fokus informasinya yaitu posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen, fokus informasinya yaitu informasi keuangan dari bagian-bagian dalam perusahaan. Faktor yang keempat, orientasi informasi. Akuntansi keuangan, yaitu data masa lalu, sedangkan akuntansi manajemen, data masa lalu dan data yang akan datang. Selanjutnya ada tipe informasi. Akuntansi keuangan, tipe informasinya adalah informasi moneter, dan akuntansi manajemen, tipe informasinya adalah informasi moneter dan non-moneter. Ketepatan informasi. Akuntansi keuangan, data disajikan lebih tepat, sedangkan akuntansi manajemen ditekankan pada ketepatan waktu. Persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Keduanya sama-sama tipe informasi akuntansi. Prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan informasi akuntansi keuangan juga relevan digunakan untuk penyusunan informasi akuntansi manajemen. Data yang digunakan untuk kedua tipe informasi tersebut sama-sama berasal dari informasi operasi. Prinsip akuntansi yang lazim yang diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan pula dalam akuntansi manajemen. Sebagai contoh, akuntansi keuangan menganut prinsip perbandingan pendapatan dengan biaya yang bersangkutan
dengan pendapatan tersebut dalam menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Demikian pula akuntansi manajemen menganut prinsip yang sama dalam mengukur laba yang diperoleh divisi tertentu untuk mengukur prestasi manajer yang divisi yang bersangkutan. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menggunakan informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Oleh karena itu, dalam pengolahan informasi keuangan, dipakai pedoman bahwa prinsip akuntansi yang lazim dipakai sebagai acuan dalam mengumpulkan data dasar guna menghasilkan informasi yang akan diolah melalui akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Selanjutnya, sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Tipe akuntansi. Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai interorganisasi. Selanjutnya, tipe informasi. Akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Ada 3 macam informasi akuntansi, yaitu informasi operasi, laporan keuangan, dan akuntansi manajemen. Informasi operasi mempunyai peran penyedia data untuk penyusunan laporan keuangan dan akuntansi manajemen. Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi keuangan, berisi posisi keuangan dan hasil-hasil yang diperoleh perusahaan. Akuntansi manajemen memberikan informasi keuangan untuk manajemen. Akuntansi manajemen memerlukan informasi keuangan yang lebih terinci dibandingkan dengan informasi akuntansi keuangan. Tipe-tipe akuntansi manajemen. Yang pertama ada informasi akuntansi penuh, full accounting information. Yang kedua ada informasi akuntansi diferensial. Yang ketiga ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi penuh atau full accounting information menyajikan informasi mengenai pendapatan, total biaya, dan atau aktiva total baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Tipe informasi ini terutama berkaitan dengan biaya atau disebut informasi akuntansi biaya penuh atau full cost accounting information. Informasi biaya penuh masa lalu digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, menentukan harga jual produk atau penyerahan jasa, serta bermanfaat untuk menganalisis prestasi masing-masing manajer dalam perusahaan. Informasi biaya penuh masa yang akan datang digunakan untuk penyusunan perencanaan, khususnya jangka panjang, atau penyusunan program. Selain itu, digunakan untuk penetapan harga jual dalam kondisi yang normal. Informasi akuntansi diferensial menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, dan atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi, informasi akuntansi diferensial berkaitan dengan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Informasi akuntansi pertanggungjawaban menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, atau aktiva yang berkaitan dengan bagian atau unit dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap bagian yang bersangkutan atau pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban masa lalu bermanfaat untuk menganalisis prestasi masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban masa yang akan datang dalam kegiatan perencanaan, khususnya perencanaan tahunan yang dikenal dengan anggaran atau budget. Pendapatan dan biaya atau aktiva. Penuh, data masa lalu,
Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, analisis prestasi manajer. Yang ketiga, penentuan harga berdasarkan kontrak. Data masa yang akan datang. Yang pertama, penyusunan program. Yang kedua, penentuan harga jual normal. Diferensial, data masa lalu tidak ada, sedangkan data masa yang akan datang, pemilihan alternatif. Pendapatan dan biaya atau aktiva pertanggungjawaban, data masa lalu, analisis prestasi manajer, data masa yang akan datang, penyusunan anggaran. Keterkaitan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya perusahaan yang disebut objek biaya. Objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, departemen yang digunakan untuk membebankan dan mengukur biaya. Pembebanan biaya untuk menentukan biaya dari objek tersebut merupakan informasi yang penting yang perlu diketahui manajer. Manajer harus memahami biaya karena efisiensi dan manfaat di masa yang akan datang. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang pengantar akuntansi manajemen dari saya. Semoga dapat memberikan bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.